Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Nirwana Sari, perwakilan dari tim KKN PPM UGM WISAI periode 2020 yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dari produk pemasaran. Dalam pemasaran produk, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pengemasan. Pengemasan merupakan suatu sistem terpadu untuk menyiapkan produk agar sampai pada konsumen dengan aman melalui penanganan, transportasi, penyimpanan, pemasaran, dan jalur distribusi tertentu. Fungsi kemasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dari segi teknis dan fungsi dari segi pemasaran. Dari segi teknis, pengemasan mempunyai fungsi sebagai wadah atau tempat, alat ukur, media untuk pengawetan, dan media perlindungan. Sedangkan dari segi pemasaran, pengemasan berfungsi sebagai alat peraga, alat komunikasi antar produsen dan konsumen, serta memuat informasi kandungan yang ada pada produk. Syarat kemasan menurut SK Menteri Kesehatan Nomor 23 yaitu: yang pertama, dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh dari luar. Yang kedua, tidak berpengaruh terhadap isi atau produk. Yang ketiga, dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan. Keempat, tidak mempengaruhi mutu makanan. Serta yang terakhir, dapat menjamin kebutuhan dan keaslian isi produk. Pertimbangan pemilihan desain kemasan didasarkan pada 5 hal, yaitu daerah pemasaran, konsumen, produk, outlet, serta sistem distribusi dan transportasi. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis pengemasan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, seperti contoh kertas, karton, atau daun. Yang kedua, kemasan yang tidak dibuang dan dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable, seperti kaleng, jenis botol tertentu. Dan yang terakhir, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Berdasarkan struktur sistemnya, kemasan dapat dibedakan menjadi kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer merupakan kemasan yang berasal dari plastik, kertas, kaleng, dan aluminium. Kemasan sekunder merupakan kemasan yang berasal dari kertas atau karton dan kayu. Yang ketiga, kemasan tersier merupakan kemasan untuk melindungi selama pengangkutan dan distribusi seperti plastik wrap atau ziplock. Dan berdasarkan sifat kekakuan bahan, kemasan dibagi lagi menjadi beberapa, di antaranya kemasan fleksibel, kemasan semi kaku, dan kemasan kaku. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang terbuat dari bahan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Contoh, plastik, kertas, dan aluminium foil. Kemasan semi kaku atau kemasan semi fleksibel adalah kemasan yang terbuat dari bahan kemas yang memiliki sifat antara fleksibel dan kaku. Seperti contoh, botol plastik. Kemudian yang ketiga adalah kemasan kaku. Kemasan kaku adalah kemasan yang terbuat dari bahan yang bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, dan patah bila dibengkokkan. Contohnya, kayu, gelas, dan logam. Jenis-jenis kemasan. Jenis bahan kemasan antara lain kemasan alami, gelas, kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Kemasan alami adalah kemasan yang terbuat dari bahan alami, seperti daun. Contoh produk yang dapat dikemas menggunakan kemasan alami adalah pepes ikan. Teman-teman tahu kan pepes ikan? Kemasan gelas adalah suatu kemasan yang terbuat dari bahan gelas atau kaca. Contoh kemasan gelas antara lain botol, jar, dan tumbler. Produk yang dapat menggunakan kemasan gelas antara lain kecap ikan, sambal ikan, petis ikan, atau udang, serta abon. Selanjutnya adalah kemasan kayu. Kemasan kayu adalah kemasan yang terbuat dari bahan kayu. Contohnya, keranjang bambu yang digunakan untuk pengemasan ikan pindang. Selanjutnya, ada kemasan kertas. Kemasan kertas adalah kemasan yang terbuat dari bahan kertas,
seperti karton box. Contoh produk yang dapat menggunakan kemasan kertas diantaranya ikan bandeng presto, ikan asin, ikan asap, dan daging asap. Kemudian ada kemasan plastik. Kemasan plastik adalah suatu kemasan yang terbuat dari bahan plastik. Jenis-jenis plastik yang biasa digunakan untuk kemasan diantaranya adalah plastik HDPE, LDPE, PVC, PS. Plastik HDPE atau yang merupakan singkatan dari High Density Polyethylene merupakan salah satu jenis plastik yang mempunyai tekstur tebal dan kuat. Akan tetapi, plastik jenis ini dianjurkan untuk menggunakan sekali pakai saja. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk botol susu, botol yogurt, botol kecap ikan, botol jus, deterjen, botol sampo, dan kantong belanjaan. Selanjutnya, plastik LDPE atau singkatan dari Low Density Polyethylene yang merupakan salah satu jenis plastik yang secara umum memiliki standar food grade, yang artinya baik untuk berbagai makanan dan minuman. Bahan plastik LDPE mudah didaur ulang dan sangat cocok untuk wadah kemasan yang kuat namun tetap fleksibel. Biasanya, plastik kemasan ini digunakan untuk kantong roti, kantong sampah, karton susu, dan juga gelas minuman. Kemudian, plastik PVC atau singkatan dari polyvinyl chloride. Plastik jenis PVC merupakan plastik yang mempunyai tekstur kaku, akan tetapi fleksibel. Plastik ini biasa digunakan untuk pipa, plastik kemasan bungkus makanan, mainan anak, dan lantai vinil. Kemudian yang terakhir, ada plastik PS, atau merupakan singkatan dari polystyrene. Salah satu contoh jenis plastik PS adalah styrofoam. Styrofoam dan wadah makanan sekali pakai lainnya umumnya dibuat dari bahan PS ataupun polystyrene ini. Penggunaan plastik jenis ini sangat menunjang dalam banyak hal pengemasan. Namun, dalam keadaan panas, plastik ini dapat menghasilkan zat stiren yang dapat meracuni makanan dan minuman yang dikemas dalam plastik tersebut. Kemudian, jenis kemasan yang terakhir merupakan kemasan kaleng. Kemasan kaleng adalah kemasan yang terbuat dari bahan kaleng atau logam. Contoh produk yang dapat dikemas menggunakan kaleng antara lain adalah ikan atau daging, kornet, sarden, dan daging cincang. Sekian teman-teman, materi terkait dari jenis-jenis kemasan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian, terutama yang saat ini bergerak dalam industri produksi makanan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, dan dadah!